Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke demonstrasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Imro'atul Azizah dengan NIM 2321400078. Yang kedua, Nafisah Dwi Anggi Yulistina dengan NIM 2321400062. Dan yang terakhir, Raudatul Fadilah dengan NIM 2321400014. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android yang kami buat, yaitu aplikasi Dompetku. Aplikasi Dompetku dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelola dompet dan kategori transaksi, serta melihat laporan keuangan secara lebih terstruktur. Saat aplikasi dibuka, pengguna akan masuk ke halaman utama. Pada bagian atas terdapat nama aplikasi, yaitu Dompetku sebagai identitas aplikasi. Di bawahnya terdapat kad ringkasan keuangan yang menampilkan total saldo, total pemasukan, dan total pengeluaran. Informasi ini akan diperbarui secara otomatis berdasarkan transaksi yang tersimpan. Selanjutnya terdapat fitur pencarian transaksi dan filter pencarian digunakan untuk mencari transaksi berdasarkan kata kunci tertentu. Sedangkan spinner digunakan untuk memfilter transaksi berdasarkan jenisnya, yaitu semua, pemasukan, atau pengeluaran. Di bawah fitur tersebut terdapat bagian riwayat transaksi yang ditampilkan menggunakan Recycle View. Setiap item transaksi menampilkan informasi berupa kategori, dompet, tanggal transaksi, catatan, dan nominal transaksi. Pada setiap item juga tersedia menu tambahan berupa tombol titik 3 untuk mengelola data transaksi. Pada pojok kanan bawah terdapat Floating Action Button atau FAB. Ketika tombol ini ditekan, akan muncul expandable menu yang berisi beberapa fitur utama aplikasi, yaitu tambah transaksi, kelola dompet, kelola kategori, dan rekap. Untuk mulai menggunakan aplikasi, pertama saya akan menambahkan dompet terlebih dahulu dengan menekan tombol FAB yang ada di pojok kanan bawah, kemudian memilih menu kelola dompet. Pada halaman kelola dompet ditampilkan total saldo keseluruhan beserta daftar dompet yang ditampilkan menggunakan Recycle View. Untuk menambahkan dompet baru, saya menekan tombol tambah. Kemudian saya akan mengisi nama dompet yaitu GoPay. Kemudian memasukkan saldo awal sebesar Rp100.000. Kemudian memilih tanggal saldo awal yaitu tanggal hari ini. Lalu menekan tombol simpan. Setelah data berhasil disimpan, dompet akan muncul pada daftar dompet dan saldo awal akan langsung masuk ke perhitungan saldo aplikasi. Selanjutnya saya akan menambahkan kategori transaksi melalui menu kelola kategori. Pada halaman ini ditampilkan daftar kategori menggunakan Recycle View. Setiap kategori memiliki jenis, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Untuk menambahkan kategori baru, di sini saya akan menekan tombol tambah. Kemudian saya akan mengisi nama kategori dengan makan. Dan memilih jenis kategori, yaitu pengeluaran. Setelah itu saya menekan tombol simpan. Kategori berhasil ditambahkan dan akan tersedia pada saat pengguna mencatat transaksi. Berikutnya, saya akan menambahkan transaksi melalui menu tambah transaksi. Pada halaman ini, saya akan memasukkan jumlah transaksi sebesar Rp5.000. Kemudian saya memilih kategori makan, memilih dompet GoPay, menentukan tanggal transaksi yaitu hari ini, kemudian menambahkan catatan misalnya beli pentol. Setelah seluruh data terisi, saya akan menekan tombol simpan untuk menyimpan transaksi.
Setelah transaksi berhasil disimpan, saya diarahkan kembali ke halaman utama. Terlihat bahwa transaksi yang baru ditambahkan muncul pada Recycle View riwayat transaksi. Selain itu, total saldo dan total pengeluaran juga diperbarui secara otomatis sesuai data transaksi yang telah disimpan. Untuk mengelola data transaksi, di sini saya akan menggunakan menu titik 3 yang tersedia pada setiap item transaksi. Sebagai contoh, saya menekan tombol titik 3 dan memilih menu edit pada transaksi yang baru saya buat. Kemudian saya mengubah nominal transaksi dari 5.000 menjadi 7.000. Dan menekan tombol simpan. Setelah perubahan disimpan, nominal transaksi pada daftar riwayat berubah sesuai data terbaru dan total saldo juga ikut diperbarui. Selanjutnya saya akan mencoba fitur pencarian transaksi. Di sini saya akan mengetik kata mark pada kolom pencarian. Terlihat bahwa sistem menampilkan transaksi dengan kategori makan yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Dengan fitur ini, pengguna dapat menemukan transaksi yang diinginkan dengan lebih cepat dan tanpa harus mencari secara manual. Selain fitur pencarian, tersedia juga fitur filter menggunakan spinner. Sebagai contoh, saya memilih filter pengeluaran sehingga hanya transaksi pengeluaran yang ditampilkan pada daftar transaksi. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menghapus transaksi dengan memilih menu hapus melalui tombol titik 3 pada salah satu transaksi. Sistem menampilkan dialog konfirmasi yang berisi pilihan untuk hapus dan batal untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Saya memilih tombol hapus sehingga transaksi berhasil dihapus dari sistem. Data tersebut tidak lagi ditampilkan pada riwayat transaksi dan saldo kembali diperbarui secara otomatis. Selanjutnya saya akan membuka halaman rekap melalui expandable menu. Halaman rekap digunakan untuk menampilkan laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah dicatat. Pada halaman ini tersedia dua tab, yaitu bulanan dan tahunan. Pengguna juga dapat memilih jenis transaksi yang ingin ditampilkan, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Pada rekap bulanan, pengguna dapat memilih bulan dan tahun. Sedangkan pada rekap tahunan, pengguna dapat memilih tahun yang ingin ditampilkan. Di bagian atas ditampilkan total pemasukan atau total pengeluaran sesuai filter yang dipilih. Selain itu, tersedia grafik batang yang digunakan untuk menampilkan distribusi data transaksi sehingga informasi lebih mudah dipahami. Pada bagian bawah juga terdapat rincian transaksi berdasarkan kategori yang menampilkan total nominal setiap kategori pada periode yang dipilih. Pada fitur pencatatan transaksi, pengelola dompet, pengelolaan kategori, pencarian, filter, serta laporan keuangan dalam bentuk grafik dan rekap. Aplikasi Dompetku dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih mudah, teratur, dan informatif. Demikian demonstrasi aplikasi Dompetku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.